Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat para guru besar, para sejawat peserta online seminar, pengurus ID Cabang Surabaya, pengurus POGI Cabang Surabaya. Perkenankanlah saya Dr. Pujuartono SPOG atas nama Ketua ID Cabang Surabaya dan Ketua POGI Cabang Surabaya Dr. Brahmana menyampaikan salam dan apresiasi sebesar-besarnya atas keikutsertaan sejawat semuanya pada acara online seminar di era pandemi COVID-19 khususnya tentang obstetri. Ini merupakan acara yang kesekian kali sejak pandemi dari ID Cabang Surabaya yang bergantian berkolaborasi dengan perhimpunan baik dokter umum maupun spesialis yang bekerja sama dan difasilitasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Terima kasih Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pengurus ID Cabang Surabaya yang terus-menerus melaksanakan kewajibannya, meningkatkan dan memperdalam ilmu dan pengetahuan, serta kemampuan klinis praktis sehari-hari sebagai bagian dari kewajiban anggota profesi. Semoga akan banyak manfaat yang akan diperoleh dari seminar ini, baik untuk kita sendiri, khususnya untuk kepentingan masyarakat, dan lebih khusus lagi pada kesempatan ini untuk keselamatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Menyimak laporan harian COVID sampai kemarin, ternyata kasus COVID secara nasional masih menunjukkan tendensi yang terus meningkat. Baik angka kasus positif baru, yang tentunya akan diikuti dengan ODP yang akan bertambah banyak dari hasil tracing, serta kasus PDB baru, yang keduanya sangat potensial untuk menjadi kasus positif yang baru juga. Kasus yang meninggal pun terus meningkat, di tengah ketidaksiapan semua untuk mengatasi ini, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saya kira, tetapi hampir di seluruh dunia, meski ada beberapa negara yang berhasil menyelesaikan dengan cepat sementara, ya. Tetapi juga banyak yang berkepanjangan. Kita termasuk yang mana? Silahkan bertanya kepada hati nurani kita sendiri. Mungkin yang paling jujur tinggal hati nurani kita, jangan tanya ke orang lain atau lembaga lain kalau tidak ingin bertambah bingung kapan ini akan berakhir. Di antara kasus yang muncul, ternyata banyak juga laporan kasus ibu hamil yang juga positif. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan ada transmisi in utero yang tentunya potensial bermasalah baik morbiditas maupun mortalitas ibu dan morbiditas dan maupun mortalitas ibu maupun bayinya di tengah-tengah kita yang sedang bermasalah dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat sebelum pandemi ini terjadi. Sudah muncul laporan kematian kasus kehamilan non-COVID yang terjadi dampak dari ketidaksiapan dan keterbatasan vaskes maupun nakes untuk menangani, merujuk kasus-kasus risiko tinggi yang lainnya. Semoga sharing pengetahuan dari para pembicara maupun para peserta bisa membantu memunculkan strategi baru, manajemen penanganan kasus obstetri pada umumnya dan kasus COVID pada khususnya, mulai hulu sampai hilir demi keselamatan pasien sendiri dan juga demi keselamatan kita dan mitra kita lainnya, mengingat penularan yang sangat luar biasa dari COVID-19 ini. Baiklah, akan segera kita mulai acara online seminar ini. Ada 6 pembicara dengan topik yang berbeda, yang saling berkaitan, dan akan kami bagi menjadi 2 sesi, masing-masing pembicara kira-kira 30 menit dengan 30 menit diskusi. Setelah 3 pembicara selesai, dilanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Mute dan unmute untuk kelancaran diskusi akan diatur oleh panitia
Dan semua presentasi nantinya bisa dilihat ulang melalui YouTube setelah diproses oleh panitia. Baiklah, sebagai untuk sesi pertama akan tampil Dr. Budi Prasetyo SPOG, Dr. Budi Prasetyo SPOG konsultan yang akan membicarakan tentang antenatal care di tengah pandemi. Yang kedua, Dr. Manggala Pascawardana SPOG konsultan yang akan membicarakan diagnosis COVID-19 pada kehamilan. Dan yang terakhir pada sesi pertama, Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana SPOG yang akan membicarakan alur rujukan pasien hamil dengan COVID-19. Baiklah, silakan Dr. Budi Prasetyo untuk memulai pembicaraan yang pertama. Mudah-mudahan bisa lebih singkat. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kondisi sehat ini luar biasa yang harus kita syukuri. Perkenankan saya akan membawakan materi tentang materi antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Terus terang ini materi yang sangat baru, mungkin bagi semuanya juga kita pengalaman dan langsung harus praktek di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, ini sangat terbuka sekali untuk diskusi. Baik, kita tahu bahwa COVID-19 ini yang telah melanda banyak negara ini memang sebenarnya menyebabkan kebingungan ya, baik dari petugas layanan kesehatan dan populasi yang rentan. Jadi baik tenaga kesehatannya mungkin ada juga yang harus langsung update dan harus langsung mempraktekkan. Dan kalau di bidang obstetri tentu saja kita fokus pada bagaimana dampaknya pada ibu hamil. Ibu hamil kita ketahui memiliki toleransi imun yang unik selama kehamilan. Jadi memang ada adaptasi fisiologis dari kehamilan di mana memang terjadi toleransi dari sistem imun ibu terhadap janin yang dikandungnya. Nah, apakah ini akan berdampak terhadap rentannya infeksi COVID-19 ini? Ini yang masih perlu kita pelajari lebih lanjut. Sehingga memang saat ini memang yang utama adalah memang diambil kebijakan physical distancing. Dan ini memang akan berdampak terhadap pelayanan yang kita lakukan, termasuk kita kemungkinan tidak dapat melakukan antenatal care yang seperti biasa yang kita lakukan selama ini. Nah, selama ini kita melakukan antenatal care itu, antenatal care terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, yaitu pemeriksaan kehamilan secara komprehensif, berkualitas, yang diberikan kepada semua ibu hamil, intinya untuk agar ibu sehat dan selamat melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Dan berfokus pada tujuan, jangan sampai ada miss opportunity pada ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan antenatal care yang terpadu. Dan di sini fokus melakukan deteksi dini masalah penyakit, penyulit, komplikasi kehamilan, sehingga kita akan dapat mempersiapkan persalinan yang bersih dan aman dan antisipasi bila adanya penyulit serta melakukan rujukan cepat dan tepat waktu. Dan ini perlu melibatkan banyak pihak. Jadi intinya bagaimana kita mendapatkan outcome ibu sehat dan bayi sehat. Nah, di sini kita lihat sekarang banyak yang harus dilakukan pada antenatal care terpadu ini, mulai dari gizi sampai bagaimana kita screening ibu hamil dengan penyakit tidak menular maupun ibu hamil dengan penyakit menular. Selama ini kalau kita melakukan screening ibu hamil dengan penyakit menular, kita langsung berfokus pada bagaimana kita mengeliminasi melakukan program triple eliminasi. Jadi bagaimana kita mencegah penularan HIV, sipilis, dan hepatitis B dari ibu ke janin yang dikandung. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Selain itu juga di daerah endemis juga bagaimana screening dari penyakit malaria. Tapi sekarang kita ada ketambahan bagaimana screening dengan COVID-19. Dan harapannya persalinan aman, bayi sehat. Jadi ini kira-kira yang harus kita lakukan selama ini kita laksanakan di tempat
pelayanan kesehatan yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau kita bicara coronavirus, sedikit saya bahas, memang keluarga virus RNA dan ini diketahui memang penyebarannya melalui droplet. Nah, ini yang menyulitkan. Kalau kita bicara tentang masalah penyakit HIV, hepatitis maupun sipilis, kita bisa melakukan selama ini sudah bisa melakukan antisipasi mulai kalau nggak salah di Rumah Sakit Dr. Sutomo sejak tahun 2004 ya kita sudah melakukan tindakan. Dan yang lebih menyulitkan memang dengan adanya COVID ini, alat pelindung diri yang kita gunakan jadi lebih luar biasa. Jadi terus terang saya sendiri mulai sejak sekolah mungkin baru ini saat-saat ini yang menggunakan APD level 3 untuk saat operasi dan sebagainya. Nah, bagaimana dampaknya COVID-19 pada ibu hamil? Di beberapa literatur dikatakan memang hampir sama terhadap populasi yang non hamil. Jadi 86% dikatakan ringan, 9% berat dan 5% kritis. Tapi tentu saja ini dikatakan dari literatur jumlah sampelnya masih kecil untuk ditarik kesimpulan. Nah, kalau kita lihat beberapa review jurnal, ini beberapa dampak COVID-19 pada kehamilan, ada yang menyimpulkan tidak melakukan menginfeksi newborn, jadi tidak ada transmisi intrauterin. Kemudian ada juga bahwa tidak memperberat COVID-19-nya. Ada juga yang menyebabkan ini potensial risk tidak ada evidence untuk vertical transmisi. Kemudian ada yang menyebabkan distress pada bayi, distress oleh karena mungkin karena pneumonia yang berat pada ibunya, jadi kondisi severe dyspnea pada ibunya. Dan memang di sini ada beberapa literatur disarankan tidak menyusui pada ibu yang suspek maupun yang confirm. Nah, ini jadi beberapa peneliti menemukan adanya fetal distress dan preterm delivery pada beberapa ibu hamil. Oleh karena itu, mungkin ini penelitian masih terbuka luas, sehingga kita juga bisa terbuka untuk melakukan report bila ada kasus di tempat kita. Nah, sekarang kita sama-sama melakukan physical distancing. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya kegiatan physical distancing ini memang kita harus menghindari kontak sebenarnya. Dengan seorang yang menunjukkan gejala COVID ya, kemudian jangan menggunakan angkutan umum, work from home, beribadah di rumah, hindari pertemuan, dan intinya semuanya kalau bisa memang jaga jarak yang aman. Ada yang bilang ya 2 meter kira-kira. Nah, kemudian di Surabaya sendiri, di tempat kami bekerja, kita sekarang melakukan PSBB ya, jadi pembatasan sosial berskala besar, di mana ada peliburan tempat sekolah, tempat kerja. Harapannya memang akan memutus rantai penularan. Harapan kita semuanya. Nah, ini kalau kita lihat ada kebijakan terbaru. Terus terang saya mungkin kita akan pelajari bersama. Jadi bagaimana petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi. Di sini sudah dijelaskan bagaimana peran dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi kalau bisa memang ada alur tata kelola pasien COVID, non-COVID di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Jadi di sini kalau bisa di sini disebutkan juga menetapkan rumah sakit Mampu Ponek sebagai rujukan maternal neonatal bukan COVID. Jadi ternyata di sini kalau bisa dibedakan rumah sakit Mampu Ponek sebagai rujukan maternal neonatal bukan COVID atau menempatkan rumah sakit rujukan COVID-19 yang mampu menangani rujukan maternal neonatal. Tapi jika tidak ada, memang memastikan rumah sakit Mampu Ponek mempunyai fasilitas rumah sakit darurat untuk menangani kasus rujukan COVID-19 dan jangan lupa APD-nya. Nah, bagaimana di FKTP
saya kira kalau di FKTP ini sudah diatur seperti yang rupa di mana termasuk APD-nya. Dan pada antenatal care di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi kita lihat di sini di kebijakan ini ibu hamil tanpa demam atau gejala influenza-like illness ini dapat dilayani FKTP asal tidak ada riwayat perjalanan di daerah yang transmisi lokal, tapi di sini sudah ya harus hati-hati sekarang kita di sini. Kemudian rapid test negatif jika mungkin dilakukan. Dan petugas kesehatan wajib menggunakan APD level 1. Dan ibu hamil dengan status ODP dapat dilayani di FKTP, tapi PDP harus dirujuk di FKTL. Kemudian ibu hamil mendapatkan jenis layanan ANC sesuai SOP, hanya memang USG memang ditunda. Ini sesuai dengan guideline dari POGI juga melakukan penundaan, terutama pada pasien yang confirm juga jelas itu. Kemudian tetap dilakukan rekomendasi WHO. Dan di sini memang ada perubahan kalau kita pelajari. Pertama, kunjungan wajib pertama dilakukan pada trimester pertama. Jadi dilakukan direkomendasi oleh dokter untuk screening faktor resiko yang lain. Kemudian kunjungan wajib kedua ini ternyata dilakukan pada trimester ketiga 1 bulan sebelum taksir persalinan. Mungkin nanti ini terbuka peluang untuk berdiskusi. Jadi kalau kita ada beberapa sejawat kemarin yang kami diskusikan bahwa kalau 1 bulan sebelum taksir persalinan pada beberapa ibu yang high risk misalnya beresiko untuk terjadinya preeklamsi bagaimana? Dan ini yang perlu kita bicarakan mungkin. Kemudian memang di sini yang ketiga, poin ketiga, kunjungan selebihnya dapat dilakukan atas nasihat tenaga kesehatan. Nah ini yang bisa kita lakukan untuk menjembatani antara poin pertama dan poin kedua. Dan jika memungkinkan memang dapat dilakukan telemedicine. Jadi intinya walaupun di FKTP juga bisa melakukan telemedicine kalau bisa. Kemudian di rumah sakit, di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, ini memang kalau di sini terdiri atas rumah sakit rujukan COVID, rumah sakit umum, dan rumah sakit ibu dan anak. Jika dimungkinkan, di sini disebutkan fasilitas rujukan maternal neonatal bukan kasus COVID, dipisahkan dengan kasus COVID-19. Dan rumah sakit rujukan COVID-19 memiliki kapasitas untuk penanganan maternal neonatal. Jadi seperti ini. Kemudian rumah sakit mampu ponek yang bukan, saya kira ini yang bukan rujukan, dilengkapi dengan fasilitas terpisah atau rumah sakit darurat lapangan untuk penanganan kasus COVID-19. Jadi bila tetap harus menangani kasus COVID, rumah sakit mampu ponek ini mempunyai rumah sakit darurat lapangan untuk penanganan kasus COVID-19 sehingga ada alur yang terpisah antara kasus yang COVID dengan yang non-COVID. Kemudian kalau kita lihat di sini kebutuhan harus memenuhi kebutuhan rapid test dan APD kalau kita lihat di sini. Dan bagaimana ANC-nya di kebijakan ini kita lihat pemeriksaan rapid test dilakukan pada ibu hamil setiap kali berkunjung. Kecuali kasus rujukan yang telah dilakukan rapid test atau telah konfirmasi kasus COVID. Kemudian ibu hamil dengan screening rapid test positif dan terkonfirmasi COVID-19 wajib dilayani oleh dokter dan wajib menggunakan APD level 2. Kalau kita lihat sekarang ibu hamil dengan hasil screening rapid test positif jika mungkin dilakukan pemeriksaan PCR lanjutannya. Nah, kemudian sama juga, jadi jika memungkinkan bila tidak ada permasalahan ataupun gawat darurat, dilakukan konsultasi melalui telemedicine. Ini yang penting adalah kalau di sini di kebijakan ini adalah ibu hamil diminta mempelajari tanda-tanda bahaya dan tanda bahaya itu saudara sekalian kita bisa sarankan ibu tersebut untuk membaca pada buku KIA yang ada. Jadi bisa memakai kalau di Surabaya kita pakai kartu skor Bu Rohayati, tapi di buku KIA juga sudah ada bagaimana tanda-tanda bahaya pada ibu hamil maupun persalinan. Dan ini direkomendasi di POGI sudah melakukan rekomendasi pada saat antenatal yang memang harus diperhatikan di sini adalah pemeriksaan rutin USG pada ibu dengan infeksi terkonfirmasi maupun PDP
itu memang sementara dapat ditunda sampai adanya rekomendasi mengenai berakhirnya waktu isolasi. Ini yang penting dipahami di sini. Dan bila ada pasien ibu hamil datang ke rumah sakit dengan gejala memburuk, memang di sini rekomendasinya dalam bentuk tim multidisiplin. Nah, memang ini pertimbangan khusus untuk ibu hamil. Bila perlu pemeriksaan foto toraks, ronsen, harus dengan perlindungan terhadap janin. Kemudian frekuensi pemantauan detak jantung janin mempentingkan usia kehamilan janin dan kondisi ibu. Stabilisasi ibu adalah prioritas sebelum persalinan. Dan di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara selanjutnya. Nah, kalau kita bicara dengan telemedicine, di kebijakan ini sudah disebutkan juga. Jadi diharapkan memang dinas kesehatan kota atau kabupaten atau kota memfasilitasi penggunaan teknologi untuk menggantikan pelayanan rutin melalui tatap muka. Bisa melalui center khusus, SMS, WA atau aplikasi telemedicine. Di sini yang penting bahwa pada pemberian resep, yang penting harus ada T-record. Jadi walaupun dengan telemedicine bisa di-record dengan secara elektronik maupun secara manual kalau di kebijakan ini. Jadi yang penting harus T-record sehingga pemberian resep dan sebagainya secara digital, tapi ingat kalau digital tidak boleh di-copy intinya itu. Jadi harus memastikan juga keaslian dari resep tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat memang ada perubahan paradigma pelayanan obstetrik dari saat pandemi ini. Kalau dulu kita kontrol setiap bulan pada trimester pertama sampai kedua, 2 minggu sekali, trimester ketiga awal dan seminggu sekali. Sekarang kebanyakan tunda ke dokter kecuali bila tidak ada kegawatannya seperti itu. Di beberapa negara ini juga sama, jadi lebih mengutamakan bagaimana melakukan telemedicine. Dan di sini kita lihat ada surat edaran tentang masalah baru saja tentang pelayanan telemedicine di era pandemi ini. Kalau kita lihat di sini pelayanan kesehatan telemedicine dapat dilakukan selama masa bencana nasional corona COVID dan dilakukan oleh dokter dengan melakukan teknologi komunikasi kepada pasien dan sesuai dengan kompetensinya. Ini bisa dilakukan antara dokter dengan pasien ataupun dokter dengan dokter yang lain. Intinya seperti itu. Dan ini hasil pelayanan telemedicine tadi sudah saya sebutkan, dicatatkan di catatan digital atau manual yang dipergunakan dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter untuk dijaga kerahasiaannya. Ini harus waspada dan sampai kita meng-screenshot atau meng-capture konsultasi yang sudah dilakukan antara pasien dengan dokter tersebut dan jangan sampai disebarkan ke medsos. Mungkin itu harus kita waspadai. Nah, ini hanya usulan aja salah satu contoh. Jadi kami dari kebetulan kita dari Biro Koordinasi Kesehatan Masyarakat FK-UNED BKKM, itu ada program usulan aja tapi belum dilakukan. Jadi bagaimana selamatkan kehamilan tiap ibu saat wabah corona sehati sejiwa. Jadi ini dilakukan memang diusulkan bagaimana penggunaan ANC dilakukan dengan virtual ANC. Ini dilakukan di kota-kota besar karena kita tahu bahwa kebanyakan di kota besar kita sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone yang ada fasilitas tersebut. Kemudian ini juga diterapkan di beberapa negara maju di mana mereka memang membatasi kontak langsung dan mengurangi kunjungan langsung ke klinik prenatal. Jadi digantikan dengan virtual ANC. Jadi ini yang memang harus ada kemampuan untuk mengoperasikan smartphone. Tapi yang lain mungkin juga bisa ditempuh, misalnya tidak punya fasilitas handphone yang cukup sophisticated, kita bisa melakukan grup WhatsApp online. Di sini mahasiswa mengusulkan ada grup WhatsApp online. Jadi di sasarannya adalah ibu hamil dan keluarga pendamping ibu hamil, tenaganya bisa oleh kader terlatih atau petugas kesehatan. Ini apapun banyak sekali alternatif program yang bisa kita terapkan di daerah masing-masing. Ini salah satu alternatif saja. Nah, baik. Jadi kalau kita simpulkan, jadi dari hasil dari beberapa kebijakan yang terbaru, memang pemeriksaan antenatal care yang pertama oleh dokter ini untuk screening faktor resiko ibu hamil. Jadi nanti
Kalau memang tidak ada faktor resiko yang kita temukan, mungkin kita bisa melakukan penjarangan. Jadi intinya kalau tidak ada bahaya, tunda ke rumah sakit ataupun ke klinik. Kemudian kita konseling ibu hamil untuk mempelajari tanda-tanda bahaya atau mempelajari buku kaya, karena banyak sekali ibu hamil yang ternyata tidak pernah membaca buku kaya. Jadi kita harus sarankan ibu tolong dibaca buku kayanya. Kemudian pada trimester kedua ditunda pemeriksaannya kecuali bila ada tanda bahaya atau yaitu tadi kita gunakan fasilitas telemedicine. Dan di trimester ketiga ANC dilakukan 1 bulan sebelum taksiran persalinan kecuali dengan resiko tinggi. Tadi sudah ada poin bila ternyata ditemukan sesuatu kelainan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan advice dari tenaga kesehatan. Dan untuk menggunakan teknologi telemedicine kita harus memperhatikan legal aspek dari telemedicine. Dan apapun, karena ini semua baru, bagi saya juga ini baru, kita memang harus selalu mengupdate perkembangan kebijakan maupun guideline yang terbaru. Baik, demikian. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo. Jadi ANC ini memang penting sekali. Jadi keterlambatan yang menyebabkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang tinggi itu sering muncul dari ANC yang kurang bagus ya. Terlambat mendeteksi, terlambat mengetahui, terlambat merujuk dan sebagainya. Sebetulnya memang POGI sudah mempunyai program yang khusus untuk infeksi, tetapi itu masih terbatas ke 3 kasus ya, Budi. Jadi HIV, hepatitis dan ya tadinya kan itu ya. Jadi sekarang ditambah lagi dengan COVID dan tentunya berbeda sekali. Jadi karena model penularannya juga berbeda. Menarik ada hal-hal yang baru, telemedicine di sini. Saya kira kita juga mau tidak mau, suka tidak suka pada era pandemik ini harus kita kuasai dan kita manfaatkan. Seperti yang kita lakukan saat ini, sekarang ini adalah juga sebuah bagian dari telehealth ya. Jadi bagian dari telehealth di bidang pendidikan. Baik, saya kira itu yang pertama. Terima kasih Dr. Budi.